Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji besar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengannya telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan juga salawat beriringi salam marilah kita sanjung sajikan kepada kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga penghormatan kami kepada Ibu Zulatul Muna SPC MPC Psikolog selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi umum dan juga rekan-rekan yang telah bergabung. Kami ingin memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 5 dengan judul Inteligensi dan juga rekan-rekan kami. Saya Nasya Tasania dengan NIM 2106 229 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Husniati dengan NIM 2106200035. Perkenalkan, nama saya Ananda Arianti dengan NIM 2106200024. Saya Yuni Maulana dengan NIM 2106200023. Saya Faradina Mutia dengan NIM 2106200009. Saya Sarina Salmi dari NIM 21062025. Nama saya Sri Amna dengan NIM 21062010. Perkenalkan, nama saya Riza Zahra dengan NIM 21062039. Saya akan melanjutkan teori tentang definisi intelijensi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Freeman, intelijensi adalah adaptasi atau penyesuaian individu dengan keseluruhan lingkungan. Yang kedua, menurut Finn, intelijensi adalah kemampuan untuk berpikir secara abstrak dan kesepian untuk belajar dari pengalaman. Yang ketiga, menurut David Wissler menyatakan bahwa intelijensi merupakan kemampuan bertindak secara terarah, berpikir rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif. Yang keempat, Thorberg, intelijensi adalah ukuran bagaimana individu berlaku yang diukur dengan perilaku, interaksi interpersonal, dan prestasi. Inteligensi adalah kemampuan umum seseorang dalam memecahkan masalah dengan cepat, tepat, dan mudah. Saya akan menjelaskan pemahaman kemampuan utama dalam pengukuran tingkah inteligensi. 1. Verbal comprehension. Pemahaman verbal yang bisa diukur melalui subtes pemahaman bacaan. 2. Number. Diukur melalui soal-soal berhitung. 3. Spatial relation. Diukur melalui manipulasi lambang geometris. Selanjutnya ada word fluency atau kepastian kata. Diukur melalui respon cepat kata-kata. Misalnya dalam membuat puisi. Selanjutnya ada memori, yaitu diukur melalui ingatan terhadap suatu kata. Misalnya dalam menghafal kata atau angka. Selanjutnya ada reasoning atau penalaran. Diperoleh dari tes analogi, sebagaimana melengkapi kalimat. Penalaran adalah bagaimana seseorang menarik kesimpulan. Baik, saya akan melanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu teori intelijensi. Joy Paul Gulford mengemukakan teori yang disebut dengan Structure of Intelligence. Teori ini terdiri dari 180 kemampuan intelijensi yang dimana digambarkan dalam bentuk 3 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu terdiri dari dimensi operasi, konten, dan juga produk. Sistem kemampuan intelek tersebut terdiri atas yang pertama material atau isi yang diproses, yang kedua yaitu proses atau operasi dari material, dan yang ketiga adalah bentuk atau produk informasi yang telah diproses. Macam-macam intelijensi. Yang pertama, intelijensi quotient atau EQ adalah skor atau nilai yang diperoleh dari serangkaian tes standar yang dikembangkan untuk mengukur kemampuan kognitif atau intelijensi seseorang. Individu tidak dilahirkan dengan IQ yang tidak dapat berubah, tetapi IQ menjadi stabil setelah tahap masa kanak-kanak dan hanya berubah sedikit setelah itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi IQ ya faktor genetik, faktor gizi dan nutrisi, dan faktor lingkungan. Yang kedua adalah emotional quotient atau disebut dengan EQ.
EQ adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, atau mengontrol emosi dirinya dan orang di sekitarnya. Seseorang dengan kecerdasan emosi atau EQ tinggi dikategorikan memiliki berbagai hal, yaitu kesadaran diri, pandai mengendalikan diri, dapat berempati, dan memiliki jiwa yang kreatif. Kemudian, EQ ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor otak, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan keluarga, dan yang terakhir adalah faktor lingkungan dan dukungan sosial. Yang ketiga adalah spiritual quotient atau disebut dengan SQ. SQ ini pertama kali dikonsepkan oleh seorang psikolog ternama yaitu Soher PD pada tahun 1997. SQ bisa disebut sebagai kecerdasan yang perbesaran sebagai landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materi tentang intelijensi dan juga rekan-rekan yang telah menonton. Kami mengundur diri, kami mohon maaf apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.